Bismillahirrahmanirrahim. Wa taslu tahiyatu bi fardin aw nafil wa adan aw aksar nawaha aw Bismillahirrahmanirrahim. Dan menghasilkan sholat tahiyat dengan fardu atau sunnah. 2 rakaat dan jalan 2 rakaat atau aksar atau lebih. Nawakan Allah niat tahiyat atau tidak niat tahiyat. Artinya di dalam sholat sunnah tahiyatul masjid ini bisa menghasilkan daripada pahala tahiyat sholat sunnah masjid dengan sholat fardu atau dengan sholat sunnah lainnya. Misalnya memberikan petunjuk bahwa dengan niat sholat sunnah tahiyatul masjid atau tidak niat sholat sunnah tahiyatul masjid, maka itu bisa mendapatkan daripada pahala sholat sunnah tahiyatul masjid kalau itu berbarengan dengan sholat fardu ataupun sholat sunnah yang lainnya. Karena tadi yang pendapat ini kalau ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa tetap disunahkan niat tahiyatul masjid ketika melakukan daripada sholat fardu. Begitu juga dengan sholat sunnah lainnya. Kalau ingin mendapatkan pahala sunnah tahiyatul masjid, ya. Jadi memang di sini ketika seseorang masuk ke dalam masjid, ini kan disunahkan sholat tahiyatul masjid. Tetapi kalau dia berbarengan dengan sholat fardu, artinya dia masuk dalam masjid kemudian pas mengerjakan daripada sholat fardu, maka yang dia lakukan apa? Langsung melakukan daripada sholat fardu. Nah, untuk mendapatkan pahala tahiyatul masjid, maka di dalam sholat tersebut diniatkan sekaligus untuk sholat tahiyatul masjid, gitu ya. Atau kita masuk ke sini berbarengan dengan sholat sunnah qobliyah. Ya, maka untuk mendapatkan sholat tahiyatul masjid digabung sholat qobliyah, sholat qobliyah isya, sholat qobliyah maghrib dan sebagainya lainnya dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka itu mendapatkan daripada pahala, ya, pahala sunnah tahiyatul masjid. Ya. Boleh dua-duanya. Ya. Boleh mana saja, yang penting disebutkan. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau di dalam sholat fardu tidak perlu akan daripada niat tahiyatul masjid, maka ini otomatis langsung mendapatkan hasil atau pahala tahiyatul masjid. Memang kalau sholat fardu bisa digabung. Begitu dengan sholat sunnah yang lainnya. Ya. Memang kalau sholat sunnah sesama sholat sunnah itu harus diniatkan daripada sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian di dalam mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid ini kan dituntut untuk mengerjakan. Maka apabila ketika meninggalkan sholat sunnah tahiyatul masjid dengan sengaja atau lupa, maka hukumnya makruh. Ya, maka hukumnya untuk menghilangkan kemakruhan tersebut, ya,
maka boleh dengan cara yang lain, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 4 kali, maka berkurang daripada kemakruhannya, ya. Daripada tuntutan untuk melakukan daripada sholat sunnah tahiyatul masjid, ya. Dan kalau seandainya seseorang masuk ke masjid kemudian langsung duduk sengaja atau lupa, maka kalau itu sengaja maka sudah gugur daripada kesunahan sholat sunnah tahiyatul masjid, ya. Tapi kalau dia lupa, maka dibuka daripada jangan sampai panjang waktunya ketika dia duduk sampai dia ingat bahwa dia belum melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, gitu ya. Kalau saya sudah lupa kemudian baru sunat, maka boleh mengerjakan daripada tahiyatul masjid, ya. Tapi kalau sudah dianggap panjang, lama jejaknya antara dia duduk dengan dia ingat, maka udah gugur daripada kesunahan tahiyatul masjid. Tapi kalau sengaja panjang pendek, sengaja yang tidak mau mengerjakan dari masjid, itu udah gugur. Cuma itu dari punya makruh, ya. Dan untuk menghilangkan makruh tadi, maka zikir, jadi kan dengan zikir subhanallah wala ilaha illallah. Kemudian dua rakaat hari awal salat, dan dia jumlahnya 2 rakaat atau lebih, ya. Paling sedikit di dalam mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid adalah 2 rakaat atau lebih, ya. Kemudian wataqarrabu tadi kan boleh dibarengi dengan sholat fardu selain daripada sholat fardu tahiyatul masjid, selain daripada sholat fardu jenazah, ya. Karena ini sholat jenazah untuk nazar dengan sholat tahiyatul masjid berbeda, jadi nggak bisa akan daripada menggabungkan sholat tersebut dengan tahiyatul masjid, artinya untuk menghasilkan daripada pahala, tetap dituntut daripada untuk menghasilkan sholat tahiyatul masjid meskipun dia sudah melakukan sholat jenazah di dalam masjid, ya. Begitu juga dengan sholat 1 rakaat, misalnya sholat witir 1 rakaat doang, nggak bisa digabung dengan sholat sunat tahiyatul masjid, ya. Atau digabung dengan sujud syukur misalnya, nggak bisa juga, itu berbeda dengan sholat sunat masjid, ya. Meskipun syarat-syarat di dalam sujud syukur atau daripada sujud tilawah ini sama di dalam mengerjakan sholat, tetapi dia namanya beda, hanya sujud doang, selebihnya beda, ya. Akan nggak cukup bedanya. Maka tetap dia dituntut untuk mengerjakan sunnah tahiyatul masjid. Meskipun dari awalnya dia masuk masjid, kemudian mendapatkan nikmat misalnya langsung sujud syukur, atau dia masuk dalam masjid mendengar surat ayat sajadah, kali sujud tilawah. Ketika dia sudah melaksanakan sujud syukur atau sujud tilawah, maka tetap disilakan daripada melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian dan mengulang, ya, dan mengulang masuk, ya. Artinya setiap dia masuk ke dalam masjid maka disunahkan daripada sholat sunnah tahiyatul masjid. Meskipun ini sudah selesai sholat sunnah masjid, kemudian dia keluar dari masjid, balik lagi masuk, akan tetap sunnah lagi itu, yang sunnah lagi. Dia keluar lagi, masuk lagi, sunnah lagi, keluar lagi, masuk lagi, sunnah lagi. Meskipun berulang-ulang, tetap ketika dia masuk ke masjid itu ada tuntutan daripada melakukan sholat sunnah dari masjid, sunnahnya. Untuk dilurusi dan lewat, ya, kesempatannya dengan sebab duduk tidak sengaja duduk tidak mau melakukan sholat sunnah di masjid, maka sudah gugur sunnahannya, ya. Au nasiya, apa lupa sebabnya duduk lupa,
belum melakukan sholat sunat di masjid, watolah masuk dan panjang terpisahnya dari dia duduk sampai dia ingat. Nah ini kalau udah panjang, ya sebabnya lupa, tapi panjang duduknya. Nah maka ini tidak boleh. Nah daripada melakukan sholat sunat dari kelas masjid. Kemudian wajusanah ziyadatu rakaatain qabla wudhu, dan disunahkan menambah 2 rakaat sebelum zuhur, ambil Jum'ati atau sebelum Jumat. Wa rakaatain ba'dahu aw ba'daha, dan menambah 2 rakaat setelah zuhur atau setelah salat Jumat. Wa arba'in qabla asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Wa rakaatain qabla maghribi, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Wa qabla isya'i, dan 2 rakaat sebelum isya. Ya, artinya sunnah daripada mengerjakan sholat ya, yang enggak diakan qobliyah dan ba'diyahnya, dikatakan sholat sunnah rawatib. Ini ada 2, muakkad dan ghairu muakkad. Ya, yang dimana kalau kita ini Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah tersebut. Tapi kalau belum ada, ya kadang-kadang Nabi meninggalkannya. Ini tidak selalu. Ya. Nah, maka ini termasuk daripada tambahan disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib yang tergolong daripada ulil muakkad. Ya. Yaitu apa saja? 2 rakaat sebelum zuhur, tambah itu. Yang tadinya 2 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur ditambahi menjadi 4 rakaat. Ya, tapi 2 rakaat ini 4 rakaat. Boleh dengan 2 salam setiap 2 rakaat, boleh dengan 1 salam di dalam 4 rakaat. Begitu juga di dalam sholat sunnah qobliyah Jumat. Ya, jadi sebelum sholat Jumat kita disunahkan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah ditambah lagi menjadi 4 rakaat. Ya, ada dia umpamanya sama seperti dengan sholat zuhur. Gitu ya. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar. Nah, ya. Kemudian ditambah lagi 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, mereka kalau yang muakkad hanya bagiannya saja. Nah, kalau belum muakkadnya ditambah daripada qobliyahnya 2 rakaat qobliyah. Begitu dengan sholat isya. Ya. Qobliyah isya, ya, ini termasuk daripada ulil muakkad, itu 2 rakaat. Wa inna safari fi baitihi, dan ketika berpergian di dalam rumah, artinya di rumahnya. Nah, ketika mau berpergian, maka disunahkan sholat sunnah safar. Ya, sholat sunnah safar dulu, baru berangkat dari rumah, keluar dari rumah. Ya, jadi sholat sunnah safar itu dikerjakannya di dalam rumah. Itu makna daripada 2 rakaat. Wa inna bil masjid, dan disunahkan ketika datang dari suatu perjalanan itu di dalam masjid. Nah, ini kita kalau di dalam pergian, tadi kan sebelum berpergi kita disunahkan sholat 2 rakaat. Nah, setelah kita sampai ke rumah, maka disunahkan juga mengerjakan 2 rakaat lagi. Tapi mengerjakannya itu bukan di rumah, itu di masjid atau di mushola. Ya. Ya. Kemudian wasolatul istikharah, dan disunahkan sholat istikharah. Nah, ini sholat yang dimana kita mempunyai permasalahan, ya, atau memilih di antara 2 pilihan. Ya, maka disunahkan kita untuk melakukan sholat istikharah. Ya. Jadi pilihan kita itu nanti Allah yang akan menentukan yang terbaik yang mana. Kalau kita sebagai manusia bingung, karena kita tidak tahu mana yang terbaik di antara 2 tersebut. Ini saya mau pergi, tapi ragu-ragu, pergi tidak. Sudah bisa sholat istikharah. Karena itu ada kecontohan kita untuk memilih salah satunya. Oh, kayaknya pergi dan kayaknya belajar, gitu ya. Atau kita memilih satu pekerjaan, ini pekerjaan saya yang baik, mana ini ya, yang
yang disombongkan di sini. Nah, bingung dirinya gimana? Minta juga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita diberikan yang terbaik. Itu punya setiap permasalahan yang membuat kita bingung. Nah, kita disunahkan untuk sholat sunnah istiqoroh. Ya. Kemudian sholat hajat dan sholat sunnah hajat. Nah, ini berarti apa? Sholat sunnah yang dimana kita memerlukan sesuatu, minta sesuatu. Ya, sholat sunnah hajat dulu, baru minta. Apa perlu kita mau minta ini silakan. Ya. Begitu dengan kalau istiqoroh, sholat istiqoroh dulu, baru minta dibikinkan sesuatu apa yang membuat kita bingung. Ya. Kemudian wasolatul awabina dan sholat sunnah awabin. Nah, sholat sunnah awabin ini waktunya adalah setelah sholat maghrib sebelum isya atau sampai ada isya, itu namanya sholat sunnah awabin. Jumlah daripada sholat sunnah awabin ada yang mengatakan 10 rakaat, ada yang mengatakan 6 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat, ada yang mengatakan paling sedikit 2 rakaat. Gitu ya. Nah, ini di dalam sholat sunnah awabin, ya kita jangan sampai mengerjakannya itu hanya di Hizbus Sabar doang, ya. Enggak boleh kita mengkhususkan sholat sunnah awabin pada malam Hizbus Sabar. Ya enggak boleh, karena selain daripada Hizbus Sabar diperbolehkan sholat. Tapi kalau kita mengkhususkan enggak boleh, tidak dengan kita. Mengkhususkan itu kalau sekali doang enggak boleh. Makanya sholat Hizbus Sabar, malam Hizbus Sabar dengan melaksanakan sholat sunnah awabin silakan. Ya. Maka besoknya ngerjain lagi. Kapan itu terjadi? Biar apa? Menghilangkan perkara yang menjadi bid'ah. Jadi kalau kita mengkhususkan bisa jadi bid'ah. Jadi nggak boleh. Ya. Kalau sekali doang. Ya, kalau kita menghilangkan bisa begini. Kalau kita mau capek misalnya, udah kita gabung dengan sholat sunnah ba'diyah, ya ba'diyah maghrib. Silakan kita boleh. Ya, sholat sunnah ba'diyah dan sholat sunnah maghrib 2 rakaat. Ya. Atau kalau kita pengen bisa-bisa, jadi bagus lagi lebih afdal. Ya, memang kalau digabung itu ya pasti pahalanya berbeda dengan sholat yang bisa-bisa. Kemudian wasolat tasbih, ya, dan sholat tasbih ini ya ada daripada ya, kita disunahkan untuk melakukan daripada sholat sunnah tasbih. Waman fakatu salatul mu'aqqatatun qadha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat yang dibutuhkan waktunya, ya, qadha bisa mengqadanya. Wala yati malam sabar, dan tidak bisa mengqadha sholat yang mempunyai sebab. Nah, artinya kalau kita meninggalkan sholat sunnah yang dibutuhkan waktunya, seperti apa sholat sunnahnya? Sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, sholat sunnah rawatib, ya, qobliyah ba'diyah itu. Maka dan sholat sunnah yang punya waktu yang lainnya, ya. Maka boleh kita memulai, ya, boleh. Ramadan boleh, karena dia punya waktu. Tapi kalau sholat sunnah yang tidak mempunyai waktu, itu adalah sholat sunnah yang disebut,
maka dia tidak boleh mengkodok. Contohnya apa? Sholat sunnah yang mempunyai sebab, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebabnya duluan. Apa sebabnya? Masuk dalam masjid, disunahkanlah sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu nggak boleh kodok. Sholat sunnah duduk dulu, sholat sunnah nggak boleh kodok. Sholat sunnah gerhana matahari, sebabnya gerhana. Terjadi gerhana, disitulah diperbolehkan sholat sunnah gerhana. Ketika selesai sholat gerhana, nggak boleh kodok. Kodok tadi saya lupa mengatakan sholat sunnah gerhana matahari, misalnya itu jalan atau sholat gerhana rembulan, nggak boleh mengkodok karena sudah lewat. Dan itu tadi sholatnya yang punya sebab, atau yang sebabnya belakangan, seperti sholat sunnah ihram, atau sholat sunnah apa yang lainnya, yang sebabnya itu ada. Jadi sholat sunnah yang punya sebab itu tidak boleh dikodok. Tetapi sholat sunnah yang ditentukan waktunya atau yang punya waktu, maka bisa dikodok ketika kita meninggalkan. Jadi seperti kopiah, kita datang ke masjid sudah pulang, kita kemudian kita sholat sunnah kopiah dulu, langsung sholat fardu. Maka setelah sholat fardu, lakukanlah sholat sunnah kopiah dulu, baru kopiah. Boleh kopiah, boleh kopiah. Cuma takutnya yang tadi duluan kopiah, baru kopiah. Tapi kalau mendahulukan yang belum punya waktu, belum ada waktunya, seperti bagian ini nungguin orang kelamaan misalnya, Anda datang dia, maka sholat sunnah kopiah, nungguin imam lama, maka sholat sunnah bagian boleh nggak? Nggak boleh, karena belum masuk waktunya. Kemudian wala asra minakil nabi, dan tidak ada batas bagi sholat sunnah mutlak. Di dalam sholat sunnah mutlak ini tidak ada batas berapa jumlah rakaat. Kali sedikit 2 rakaat, kalau banyak bisa. Dan batasnya boleh 1.100 boleh kalau kuat kan. Ya, kalau sholat di dalam atau sholat sunnah mutlak. Ya, berbeda seperti sholat sunnah, kita ada batasnya. Dari kata mata 8 rakaat, mengatakan 12 rakaat. Terawih 2 rakaat, saya katakan lebih daripada itu kurang. Ini masih sedikit 2 rakaat. Tapi kalau sholat mutlak itu hanya paling sedikit saja 2 rakaat. Ya, selalu paling banyaknya ya tidak ada batas. Kemudian fa'in akrama bi aktsara min raka'atin, maka jika dia mengucapkan takbiratul ihram dengan niat mengerjakan sholat sunnah bi aktsara min raka'atin, lebih dari 1 rakaat, maka baginya ada tasyahud maka boleh membaca tasyahud pada setiap 2 rakaat, atau salah satu atau setiap 3 rakaat, atau arba'in atau 4 rakaat. Seseorang ingin mengerjakan sholat sunnah mutlak banyak, ya, lebih daripada 2 rakaat misalnya, atau jumlahnya 10 rakaat, maka boleh baginya setiap 2 rakaat membaca tasyahud. Ya. Atau kalau ingin dia gabung, ya, itu jika setiap 3 rakaat boleh dia baca tasyahud atau 4 rakaat. Artinya ketika 4 rakaat ini membaca tasyahud akhir. Nah, ketika dia mengerjakan 4 rakaat, maka boleh 2 rakaat baca tasyahud awal, nanti 4 rakaat baca tasyahud akhir. Ya.
atau makhluknya setiap 2 rakaat tasyahud akhir. Jadi dengan satu tahap saja. Wala yajuzu bi rakaatin, dan tidak boleh 1 rakaat. Ya, artinya di dalam mengerjakan sholat sunnah mutlak hanya 1 rakaat yang tidak boleh dengan tasyahud. Karena 1 rakaat itu hanya dibutuhkan untuk sholat witir. Selebihnya tidak boleh. Walahu an yazida ala manawahu, dan boleh sesungguhnya dia menambah atas apa yang dia niatkan. Wa yanqusu bi syarti tadbiri, niat dan mengurangi dengan syarat merubah niat qabla dzalika, sebelum menjadi itu, tapi sebelum menambah atau menguranginya. Jadi misalnya begini, seseorang niat sholat sunnah mutlak 4 rakaat. Ketika dia mengerjakan sholat sunnah mutlak dengan 4 rakaat, ternyata di dalam sholat tersebut ada perubahan. Ya, perubahan yaitu ini 4 rakaat kebanyakan nih, anak lagi ada perlu. Nah, ketika dia 2 rakaat kemudian mau menambah daripada 3 rakaat berikutnya, maka dia boleh berubah niatnya, yaitu saya ingin mengurangi yang tadi 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Maka ketika dia bangun dari sujud yang kedua tersebut, ya boleh langsung tahiyatan akhir, meskipun tadi diawali dengan niat 4 rakaat sekaligus, gitu ya. Atau menambahi, tadi dia niatnya 2 rakaat, cuman dia merasa kayak nambah lagi deh, menjadi 4 rakaat. Boleh nggak? Boleh. Asalkan ketika dia mau pas sujud yang kedua, pada rakaat yang kedua, dia niat saya ingin menambah daripada rakaat menjadi 2 rakaat lagi, maka tidak perlu kita sambung awal, kalau itu terus akhir langsung dia mengerjakan 3 rakaat berikutnya, meskipun tadi dia niatnya cuma 2 rakaat. Ya. Yang penting ketika dia melaksanakan daripada sujud yang kedua tadi itu ingin menambah daripada rakaat berikutnya, berubah, diperbolehkan dia berubah di sini. Tapi kalau dia udah bangun dari sujud yang kedua, kemudian mau menambahi, ya, atau mau selesai daripada tasyahud akhir, nggak boleh di situ berubahnya. Jadi ketika boleh begitu ketika dia sujud pada sujud yang kedua, ketika dia mau menambah atau mau selesai di dalam sholat tersebut. Ini salah satu mutlak. Sholat sunnah mutlak itu tidak ada waktu. Apapun yang boleh kecuali di waktu-waktu yang diharamkan atau dimakruhkan. Jadi ada subuh berdasar selebihnya boleh. Tapi kalau kita mengerjakannya di Masjidil Haram boleh saja. Ya, cuma di Masjidil Haram doang yang tidak ada waktu di Haram apapun. Oh, kalau yang di waktu itu ya yang boleh ya sholat wajib, sholat wudu. Yang diharapkan itu adalah sholat sunnah yang sholatnya mutaakhir dan sholat sunnah waktu itu nggak boleh mengadakan pada waktu itu.